selamat datang di Bincang Posri edisi terakhir. Pada Bincang Posri kali ini, kita di episode terakhir nih guys. Bersama saya, moderatornya Dita Azhar Lestari akan memandu episode Bincang Posri kali ini. Pada Bincang Posri kali ini, kita kedatangan narasumber yang istimewa nih guys. Bukan hanya satu, tapi dua sekaligus. Dua narasumber yang berprestasi dan berhasil meraih juara di Politeknik Kreatif Festival PCFest 2024. Wah, keren banget kan guys. Pasti kalian penasaran kan siapa orangnya? Jadi, aku akan mewawancarai dua kakak cantik dan berprestasi dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Tanpa mengurangi waktu, langsung aja nih kita panggil dua kakak cantiknya. Please welcome Kak Septia Putri dan Nabila Putri Natalia Safinka. Halo Kak Septia Putri dan Kak Nabila Natalia Safinka. Halo Kak, jadi biar kita lebih akrab, kayaknya aku panggilnya dengan nama pendek panggilannya aja ya Kak. Kak Adel dan Kak Nabila. Ya. Oke. Jadi kakak-kakak ini berhasil menjuarai lomba digital poster dan mural painting ya Kak. Kalau Kak Nabila di mural painting, kalau Kak Adel digital poster. Wah, sebelumnya kita kasih selamat dulu guys untuk kakaknya karena berhasil menjuarai membawa nama Politeknik di kancah internasional. Keren. Nasional Kak ya? Iya. Oke. Sebelum kita berbincang lebih lanjut nih, kita tanya dulu dari jurusan apa nih Kak Ada sama Kak Nabila dan prodinya juga. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, boleh. Aku Nabila dari prodi D3 Teknik Kimia dan jurusan Teknik Kimia. Oke, kalau untuk aku sendiri, aku Adel dari program studi Teknologi Informatika Multimedia Digital dan dari jurusan Teknik Komputer. Keren. Berarti Kak Nabila dari Kimia, Kak Adel dari Tim D. Oke Kak, kita langsung ke pertanyaannya aja ya Kak ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih, aku mau nanya soal apa alasan kakak mengikuti lomba PCFest ini dan kakak pernah ikut nggak lomba PCFest ini di tahun sebelumnya? Kak dulu. Oke, kalau aku sendiri di tahun lalu aku ikut PCFest di magazine ya, kalau nggak salah kampus magazine itu kan aku ikut jadi desainer dan layouter. Kalau Kak Nabila? Kalau aku sendiri itu belum pernah mengikuti PCFest di tahun sebelumnya. Terus alasan ikut PCFest tahun ini sebenarnya ada ketertarikan gitu, penasaran dengan PCFest. Apa sih sebenarnya Politeknik Kreatif itu gitu. Dari rasa penasaran ini bisa jadi juara loh guys. Keren banget. Oke Kak, untuk karya yang Kak Nabila dan Kak Adel buat nih, ada nggak inspirasi nggak Kak? Dapat dari mana nih karya itu? Untuk karya yang aku buat kemarin itu terinspirasi dari kita sendiri sebagai mahasiswa sebenarnya. Dan ada juga terinspirasi dengan keragaman Indonesia. Kalau untuk aku sendiri inspirasinya itu sebenarnya banyak ya, terutama dari sosial media. Ada salah satu karya yang juara di akun sosial media gitu, dan karyanya itu aku rasa kayak pas banget untuk dijadiin referensi dan pasti bakal wow banget kalau dipakai. Walaupun emang nggak bisa menyamai karya Mbak itu, cuman saya ambil tema besarnya dari teknik pewarnaannya, colornya juga biar bisa maksimal. Apalagi itu karya Mbaknya make gambar bercerita, dan di situ aku rasa itu pas banget sih untuk diambil dan aku yakin bisa menang. Berarti Kak Adel menerapin prinsip melihat, meniru dan modifikasi. Benar gitu. Guys, ATM. Oke, ATM. Terus di tema PCFest tahun ini kan Nusantara Berkarya ya Kak ya. Apa persiapan yang kakak lakuin dan apa nih tantangan yang kakak rasain selama proses pembuatan karya-karya kakak ini? Boleh nih Kak Adel duluan. Persiapannya itu panjang ya sebenarnya. Dari intercom itu diambil satu kan, terus lanjut lagi di seleksi yang kedua itu kita ambil 5, terus diseleksi lagi, jadi sistemnya 2 kali seleksi baru bisa aku. Dan dari situ kita baru mulai persiapan intens. Aku mulai belajar lagi gambar manual, terus digital juga. Dan kayak karena mungkin udah lama nggak ikut gambar ya, jadi kayak skillnya udah nguap gitu. Terus aku juga trial dan error aplikasi, karena saat intercom itu ada kejadian nggak enak karena aplikasinya itu lag parah, crash sampai 10 kali. Jadi itu adalah pelajaran yang berharga agar pas lomba itu nggak
keulang gitu ya, aplikasinya lag dan segala macam. Terus ada persiapan juga untuk gambar bikin poster itu dari Pak Rio selaku pembimbing, minta per minggu itu 1 poster minimal. Itu 2 minggu terakhir saya jadi hasilin 2 poster dengan aplikasi yang berbeda. Yang pertama dari CSP dan yang kedua itu dari Photoshop. Tantangannya sendiri yaitu tadi karena udah semester 7 ya, ada stupen dan segala macam, itu tabrakan banget dengan jadwal pelatihan. Jadi harus bisa manajemen waktu dan harus bisa komitmen sih, karena udah jadi perwakilan ya yang harus bisa lah bawa Polsri jadi juara. Betul banget. Kalau untuk Nabila? Kalau untuk aku sendiri itu kemarin sama kurang lebih kayak Kak Adel. Jadi kita seleksi dulu di Intercom. Habis itu diambil 3 orang, kemudian diseleksi lagi selama beberapa kali, 2 kali atau 3 kali, barulah akhirnya saya yang terpilih. Kemudian tantangan tadi karena aku juga udah semester akhir ya di sini, aku udah 3 kan. Akhir loh. Jadi kemarin magang. Jadi magangnya itu kebetulan di luar kota. Nah, karena udah kepilih nih, jadi mau nggak mau harus latihan kan. Jadi aku bolak-balik itu 1 minggu bisa 3 kali pulang pergi Palembang dan ke kota tempatku magang untuk bikin lukisan. Terus pembimbing itu minta 1 minggu karena aku magang 1 minggu itu selesai 1 lukisan. Kemudian di akhir itu pembimbing minta setiap hari aku punya karya. Cuma karena memang lagi sibuk minta data juga karena praktek ya KP ya, jadinya kemarin cuma terselesai 3. Itu sih tantangannya. Sama warna kemarin agak susah mencari palet warna. Memang pas banget ya Kak, pada saat lomba Kakak juga mahasiswa akhir, jadi benar-benar manage waktunya itu ya Bukan Kak. sih, lebih ke kayak apa ya, tugas itu selalu datang pas kita juga lagi sibuk gitu. Ya bener. Bertabrakan gitu. Nabrak. Oke. Dengan waktu yang terbatas, PCPS ini waktunya terbatas ya Kak? Deadline-nya? Terbatas banget. Banget, ada bangetnya ya. Ada paket banget. Nah, di waktu yang terbatas saat perlombaan ini Kak, gimana Kakak tuh tetap ngejaga fokus Kakak dan tenang Kakak nih? Pasti ada ke pressure kan Kak di lomba ini? Mungkin Jadi untuk mural painting itu kemarin waktunya itu 3 jam dengan ukuran yang tempat media lukisnya itu 1 meter. Kebayang itu hektiknya gimana. Terus juga tempatnya, lingkungannya nggak mendukung. Kemarin hujan, sempat terus gelap-gelapan. Jadi untuk tetap fokus, kita ingat prinsip kita aja bahwa kita di situ lomba untuk menang, untuk jadi juara. Bisa diikuti nih guys prinsipnya. Itu kita lomba untuk menang. Prinsip dari pembimbing. Terima kasih Pak Rio. Pak Rio, mantap. Serbeni juga. Serbeni ya, oke. Kalau dari aku sendiri untuk jaga fokus, kemarin itu digital poster juga 3 jam, tapi bedanya kami di ruangan. Cuma masalahnya Jakarta itu lagi demen-demennya hujan. Jadi Musim hujan Kak. ya ruangan AC, full AC, kita kedinginan gitu kan. Kalau gambar tuh tangan keringetan ya. Ngaruh Kak ya. Pakai AC, dingin gigil gak bisa gerak, kayak Tremor itu ya. Cuman biar bisa fokus tadi ya, itu kalau kata Pak Rio itu semua orang punya struggle-nya masing-masing. Kamu fokus aja sama struggle kamu dan kerjain aja. Pasti selesai. Kalau nggak dikerjain itu nggak selesai. Bener. Jalanin aja. Iya. Karya yang baik itu karya yang selesai itu. Oke, selanjutnya nih Kak, pertanyaan untuk Kak Nabila. Oh iya. Nah, untuk Kak Nabila, pada saat melukis mural itu Kak, ada nggak teknik yang Kakak pakein? Pasti ada ya? Ya, ada tentu saja. Apa tuh tekniknya? Jadi karena medianya kemarin itu pakai akrilik, aku pakai teknik akuarel sama plakat. Dimana kalau plakat itu kita bikin catnya tuh dengan sapuan yang tebal untuk bikin dimensi, terus bikin tekstur. Kalau akuarel itu sapuan yang tipis, jadi untuk bagian-bagian yang lebih nggak terlalu kita butuh detail gitu. Sebelumnya nih Kak, itu kan Kakak pakai teknik akrilik sama akuarel. Akuarel sama plakat. Akuarel sama plakat, sorry Kak. Iya. Kira-kira itu Kakak udah belajar sebelumnya atau memang Kakak bisa tiba-tiba? Oh enggak. Kali ini nggak bakat dari lahir. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Enggak, kalau dibilang tiba-tiba tuh enggak, karena tadi kita juga ada seleksinya kan di Intercom, terus kita juga ada latihan terus sama pembimbing. Di samping itu juga karena memang melukis itu jadi hobi sih. Hobinya ngelukis. Jadi
setiap ada teknik-teknik baru kita coba pelajarin gitu. Oke, berarti teknik yang dipakai Kak Nabila teknik akrilik guys. Akuarel dan plakat. Salah lagi. Akrilik dan plakat. Iya, betul. Oke. Dan setelah semua persiapan, terus tantangannya nih Kak, yang udah Kakak lewatin, perasaan apa yang Kakak rasain pada saat Kakak diumumin menang nih Kak, jadi pemenang? Wah, pasti bahagia banget kan? Ada gimana ya menjawabnya? Jawab dong para pemenang. Harus jawab. Jadi kan kemarin pas diumumin urutannya dari yang kategori baru juara 3, 2, 1. Aku itu jujur ya, nggak pede, jujur sejujurnya gitu kan. Karena Pasti ngeliat karya orang ya Kak ya? Iya. ya dari proses pengerjaannya itu aku ngeliat, karena aku duduk paling belakang tuh, ngeliat tuh kelihatan semua tuh orang. Terus ternyata ada pameran dan dilihatin satu-satu, wah punya orang keren-keren semua. Udah kayak parah nih, nggak bakal gitu, kayak ada perasaan kalaupun menang ya hoki gitu. Aku mengandalkan kehokianku. Jadi pas disebutin dari belakang sampai ke juara 2 itu kok nggak ada namaku ya? Karena Pesimis Kak ya? iya, karena kayak gini, ada ceritanya nih. Karena boleh tuh ceritain. pas ikut lomba itu, bukan sekali 2 kali kan ikut lomba, yang baunya gambar itu kayaknya jarang banget dapat juara 1. Pasti juara 2 atau juara 3 doang mentok-mentok ya. Jadi juara 1 tuh kayak impossible lah, nggak usah yang berharap ketinggian gitu. Ini nasional gitu kan, nggak disebut. Jadi pas yang terakhir ternyata juara 1 itu aku kaget dulu, nge-lag. Orang lain udah teriak, Serbeni udah lompat, aku masih kok aku menang ya, kayak ada juaranya gitu kan. Kok menang gitu, Karena antara kaget sama nggak percaya ya Kak ya? iya bener. Sampai benderanya nggak berani aku pegang, takut kutukan gitu, kayak entar udah bawa bendera ternyata nggak juara kan malu ya. Malu, aduh. Jangan Tapi terlalu tinggi untungnya ekspektasinya. juara 1. Iya. Ada fun fact-nya nih kan Kak. Apa tuh fun fact-nya? Waktu itu di hotel kami sempet bilang, udahlah semua karya bagus-bagus, keren-keren kan Iya, Kak. Kami hanya mengandalkan kehokian Kehokian, kami. bener. Yakinlah pada Kehokian, hokimu Kak, saja iya. ya. Ternyata nggak hoki, Ternyata emang nggak rezeki hoki. mereka mau juara. Ternyata Nabila dong. perjuangan tidak sia-sia. Betul. Kalau Kak Nabila? Kalau aku apa tadi? Perasaannya ya? Iya, Perasaannya mau menang. kan ngelihat mural itu kan langsung kan kelihatan, jadi kayak wah, ngeliat semua karya mereka. Masya Allah sekali, dari yang awal sampai akhir benar-benar bagus. Kayak aku juga pesimis. Oke Kak, bentar mau tanya. Pas proses pembuatan karya Kakak, itu kita nggak barengan sama yang lain ya Kak? Bareng. Oh, bareng. Jadi di satu tempat kayak ini misalkan ya, satu tempat dari ujung ke ujung mereka ada. Cuman kita emang nggak bisa lihat punya mereka kan. fokus ya Fokus sama punya karya kita kita. masing-masing. Jadi di situ juga seperti kayak itu, cuman akhirnya wah, alhamdulillah gitu. Ya. Jadi perasaan Kak Adel sama Kak Nabila nih excited, kaget, campur aduk guys. Iya, campur aduk banget. Bener. Kalau Kakak Adel sama Kak Nabila, ada nggak pesan yang pengen Kakak sampaikan kepada mahasiswa Polsri? Boleh juga nih buat orang yang di luar mahasiswa Polsri, ada yang ingin mengikuti jejak Kakak nih, tapi kita khusus untuk mahasiswa Polsri nih, biar bisa jadi mahasiswa Polsri berprestasi kayak Kak Adel sama Kak Nabila. Wih, apa nih Kak? Dari aku Kalau Kak Adel dulu mungkin. Kalau dari aku, karena aku ngambil digital poster ya, mungkin ini saran juga untuk tahun depan ya, mungkin ada yang mau ikut ya. Perkuat konsep, terus mentalnya deh dibenerin. Kayak mental kemarin itu kayak sebenarnya gara-gara nggak pede itu gara-gara mentalku juga udah digerus gitu. Cuman untungnya masih bisa dibimbing sama Pak Rio karena ada pembimbingan suportif, jadi ya masih bisa ya lumayan lah bertahan ya. Kalau menurutku yang pertama itu benar konsep, yang kedua itu mental, yang ketiga perbanyak yakin aja deh, pasti bisa kalau udah latihan, dan pasti bisa kalau udah ada persiapannya matang. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu nggak boleh lewat sih. Itu guys, pesan dari Kak Adel. Iya. Dengan Kak Nabila. Pesan dari aku untuk yang mau ikut lomba mural, yang pertama itu teknik, jangan lupa teknik kuasnya, entah itu teknik pewarnaannya itu jangan lupa. Terus juga ini
palet-palet warnanya, usahakan warna-warna yang dikombinasikan itu warna-warna yang masuk, warna-warna yang cocok, jangan sampai warna yang terlalu nabrak. Terus sering-sering latihan sama pembimbing, ikuti kata-kata pembimbing. Itu aja sih. Semoga tahun depan Bisa. mural painting juara 1 ya. Amin. Mengikuti Kak Nabila dan Kak Adel. Berarti pesan dari Kak Nabila sama Kak Adel nih guys, kalian tuh harus matang di konsep kalian ya Kak. Terus juga harus percaya sama diri kalian kalau kalian tuh bisa guys untuk jadi juara. Dan suportif dari pembina juga penting ya Kak. Iya, penting banget. Sangat penting. Jadi semangat guys untuk mahasiswa Polsri tahun berikutnya yang mau ikut di PCPS 2024. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Harapan apa yang selanjutnya ingin Kakak sampaikan ke kami dan pendengar di rumah? Kakak kan udah jadi juara nih. Harapan Kakak yang pengen apa harapan Kakak setelah Kakak jadi juara ini? Terus, apakah Kakak bakal terus berkecimpung di dunia desain grafis Kak? Oke, aku dulu ya. Dan mural. Oke. Lupa nih Kak Nabila. Kelupaan muralnya. Oh, ya. Jadi untuk harapannya untuk diriku sendiri yang pertama itu semoga bisa tetap belajar lebih banyak lagi, jangan cepat puas. Terus untuk adik-adik di Polsri itu juga jangan takut untuk mencoba, coba aja, jangan ketinggalan informasi lomba. Terus apalagi tadi ya? Agak ngeblank. Kakak Mau apakah lanjut? Kakak selalu berkecimpung di dunia Oke. ini? Jadi insya Allah aku bakal tetap lanjut karena mural dan melukis itu juga sebagian dari hobi. Keren. Mungkin Kak Adel? Kalau aku sendiri harapan untuk aku ya, karena aku emang pada dasarnya emang ambil tim D, di mana aku ngedesain juga. Pasti ini bakal aku seriusin. Seriusin. Seriusin guys. Aduh. Kemudian aku juga berharapnya aku nggak berpuas diri juga sama, karena aku yakin ini cuman salah satu lomba dari sekian banyaknya lomba. Yeah. Aku belum ketemu banyak saingan yang lain, dan pasti yang di atas langit pasti ada yang lebih tinggi gitu kan ya. Bener Kak. Jadi Di atas langit masih ada langit ya. ada Kak? langit ya bener. Jadi nggak boleh berpuas diri seperti itu, dan kedepannya pasti bakal lebih serius latihannya. Lebih banyak belajar Lebih lagi banyak ya. belajar lagi. Wah, keren banget guys harapan dari Kak Adel sama Kak Nabila. Bahwasanya kalau kita tuh jangan cepet puas sama hasil yang udah kita dapetin ya Kak ya. Kita harus tetap pelajarin banyak hal agar kita makin memahami nih dan menguasai apa yang skill dan kemampuan yang kita punya. Oke, wah kita udah di penghujung bincang nih Kak. Aduh, padahal cepet banget ya rasanya. Iya. Aku mau ngucapin terima kasih untuk Kak Adel sama Kak Nabila karena sudah berkenan hadir di sini ngobrol bareng aku walaupun nggak lama tapi nggak apa-apa ya. Bermanfaat nih untuk kalian semua para pendengar. Dan aku mau ngucapin semoga Kak Adel dan Kak Nabila sukses nantinya. Amin. Sukses selalu untuk Kak terima Adel. kasih. Dan semangat mahasiswa akhir. Doakan ya. Semoga lancar. Amin. Kumlot semuanya berdua. Oh, Masya Allah. Amin. Dan aku mau ngucapin semoga kakak-kakak juga bisa berkembang lagi nantinya walaupun kakak udah selesai dan jadi sarjana. Ya, amin. Oke. Makasih ya kakak-kakak. Makasih. Oke guys, kita udah di penghujung episode Bincang Polsri kali ini. Wah, nggak kerasa ya, episode Bincang Polsri udah mau selesai. Udah selesai di akhir episode. Kita akan bertemu lagi di Bincang Polsri di Bincang Polsri selanjutnya. Dan dari pengalaman Kak Nabila dan Kak Adel, kita bisa narik kesimpulan nih bahwasanya kita harus terus belajar, harus terus berusaha, dan kita harus yakin sama apa yang udah kita kerjakan. Pokoknya usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Oke, saya selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Polsri selanjutnya.